Terakhir kita sampai di mana ya? Terakhir, pertemuan terakhir sampai di mana? Ada yang inget gak? Founding Father ya? Ya, sejarah ya. Sekarang kita bahas mengenai human intelligence versus artificial intelligence. Ada yang tahu it's I, HI atau bacanya lebih enakan HI atau it's I? HI sama AI ya? Ada yang tahu kecerdasan manusia tuh kalau AI kan kemarin kita udah bahas berkali-kali ya AI. Kalau HI itu apa? Ya, ya itu berdasarkan perkata ya. Oke, kita ke sini ya. Intelligent action itu ada piramida DIQW, data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Ada yang pernah lihat piramida ini? Di mana? Oh, siapa itu yang presentasi? Oh, Pak Haris. Oke. Ada yang bisa menjelaskan piramida ini karena udah pernah lihat? Siapa? Intelligent action tuh berarti kecerdasan ini ya, aksi ya. Belajar dari Habib tadi cara mendefinisikan suatu frasa. Jadi kalau intelligent action itu tindakan yang didasari dari pengetahuan dan analisis. Jadi bukan reaksi spontan. Jadi dia sempat berpikir dulu. Kalau spontan itu kan refleks ya. Nah, data ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan, data itu bukan informasi, tapi fakta mentah. Jadi apa yang ada di sekeliling kita, kalau itu fakta dan belum diolah, berarti itu data. Kemudian informasi itu data yang sudah diolah, kan menjadi sebuah informasi. Pengetahuan itu adalah informasi yang dipahami. Jadi dapat informasi, terus kita paham akan informasi itu, itulah yang akan menjadi pengetahuan. Kemudian wisdom itu kemampuan mengambil keputusan cerdas. Nah, kalau dari sini eh, HI versus AI apa? Ini kan piramidanya. Piramida dari IA, Intelligent Action. Bedanya manusia, kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan apa? Kalau kita melihat dari piramida ini.
di wisdomnya ya. Kalau manusia itu, oke, keputusan cerdasnya itu ya. Kalau AI, dia masih berdasarkan ya pengetahuan yang diberikan ya. Jadi kalau nggak dikasih pengetahuan yang lain ya dia hanya berpikir di pengetahuan yang diberikan. Jadi kalau dia nggak dikasih empati, eh, pengetahuan mengenai empati ya dia nggak akan memutuskan berdasarkan empati. Itu bedanya eh, HI dengan AI. Ini yang sebelah kanan ini contoh-contoh dari data tuh seperti apa. Misalkan sinyal. Sinyal itu merupakan data. Tapi kalau sudah bentuknya terstruktur, diorganisir, itu nanti akan menjadi informasi. Kemudian pengetahuan tuh kalau tadi ya datanya misalnya kata-kata, informasi mungkin akan berupa kesimpulan. Pengetahuannya itu paham konteks. Jadi kalau dulu pernah ada yang bertanya perbedaan bisa dapat dan bisa ular tuh gimana membedakan? Gimana caranya kita mentransfer pengetahuan itu ke AI? Bisa yang artinya dua. Kalau di bahasa Indonesia namanya homofon ya. Suaranya sama, diucapkannya sama, tulisannya sama, tapi artinya beda. Homo sama, font suara. Gimana caranya kita memberitahu si AI itu kalau saya bisa makan sama eh, ular itu berbisa. Aku kena bisa ular. Gimana? Aku bisa makan sama aku kena kalau berbisa kan tambahin ber ya. Aku kena bisa ular. Gimana caranya kita memberitahu AI kalau itu tuh beda. Kalau kita sebagai manusia kan langsung paham ya. Kita coba runut dan coba untuk mentransfer pengetahuan kita, pemahaman kita ke AI tadi. Gimana kasih tahu apa? Kamus. Oh, Oxford. Iya, ya. Ya, ya. Oke, kalau di kamus ada mungkin tulisannya bisa eh, satu kecil gitu ya, bisa dua kecil gitu ya kalau di kamus. Ya, berarti memberikan informasi bahwa bisa itu maknanya ada dua. Bisa yang dapat, bisa yang racun, ular. Atau bisa juga kalau di ini yang barusan saya tadi bahas kontekstual. Jadi kalau kita memahami konteksnya, kalimatnya tadi, terus kita masukkan arti satu tadi ya, yang berdasarkan kamus ya, saya bisa makan. Kalau kita masukkan bisanya itu racun, kan jadi nggak nyambung ya. Jadi ada pengetahuan kamus tadi, kemudian kita masukkan satu-satu gitu. Ternyata kalau kita masukkan racun, aku racun makan nggak nyambung. Lebih nyambung kalau aku dapat makan. Itu dalam pengertian kontekstual tadi seperti itu, pemahaman secara konteks. Kemudian yang wisdom ini eh, contohnya berupa memberikan aksi, keputusan tadi ya. Sampai sini ada pertanyaan? Lebih ke memberikan banyak pengetahuan mengenai yang tadi bisa racun ya, mana yang berarti racun, mana yang berarti dapat. Mm-mm. Ya, bisa dimasukkan sebagai pengetahuan ke AI-nya. Tapi itu untuk eh,
AI ini masuknya NLP ya, pemrosesan bahasa alami yang tingkat lanjut biasanya kalau yang sudah paham secara konteks. Sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum dilanjutkan? Nggak ada? Ini jenis-jenis kecerdasan ya. Kalau kalau kita tes tes apa tuh namanya? Tes psikolog ya. Ya, IQ dia juga akan bahas yang lain. Walaupun namanya judulnya IQ. Ya, oke. Dari sini ada yang bisa jelaskan IQ itu apa? EQ, SQ, EQ. Kalau saya kasih contoh menghitung, itu masuknya mana? Q yang paling kiri ya, kiri atas. Kemudian kalau empati, kanan atas. Kemudian kalau dia misalkan lomba gagal gitu, terus dia nggak menyerah, dia apa nih masuknya? Yang ini ya, nomor 4 ya, EQ. Aki tulisannya Aki. Kalau tentang tujuan hidup, SQ. Adversity ya, adversitas, adversity question. Jadi itu kemampuan bertahan atau bangkit dari kegagalan. Ya, survive juga bisa. Iya. Yang ini biasanya ada di tes-tes tuh yang tiga ini ya. AQ, EQ, sama SQ. Kemudian kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Jadi kalau pendidikan zaman dulu itu kan orang yang dianggap pintar tuh adalah orang yang paham atau mungkin menguasai IPA gitu. IPA maksudnya condong dilihat lebih pintar dibandingkan orang-orang yang IPS. Padahal sebenarnya kecerdasan itu kan ada banyak ya. Kayak dulu pernah ada yang apa ya, karikatur atau apa, itu semua hewan menjadi peserta. Kemudian diminta untuk lomba lari. Padahal hewannya itu ada hewan ular, kura-kura, kelinci, harimau, kemudian koala, ada ikan. Kan dari situ sebenarnya kita bisa langsung, belum dimulai aja kita udah tahu nih kira-kira yang menang siapa. Tapi kan itu tidak adil ya, karena setiap individu itu punya kemampuan yang menonjolnya masing-masing. Jadi ketika semua individu itu kita coba lombakan pada satu sisi perlombaan, tentu yang menang ya itu tadi ya yang bisa kita tebak. Tapi ketika kita dari misalkan ada 8 gitu, yang satu jago berenang, yang satu jago memanjat, yang satu jago berlari. Nah, kalau misalkan mau adil gimana? Kategorikan boleh, atau mungkin semua itu dilombakan tapi ketiga ketiga apa tuh namanya, kemampuan dari tiap-tiap individu. Jadi ada lomba berenangnya juga untuk semua 8 peserta tadi, ada lomba larinya juga, ada lomba apa tadi? Ya, nanti mungkin bisa dirata-rata gitu. Ya juga bisa tadi kita kategorikan yang pelari-pelari, yang perenang-perenang, kemudian kita lombakan mana yang juara berlari, mana yang juara berenang. Jadi kalau mungkin di pen, apa ya, model pengukuran dari kecerdasan zaman dulu itu kan bisa kita bilang itu tidak apa ya, belum
bijak dalam menentukan seseorang itu cerdas atau enggak karena ada namanya kecerdasan dari mengendalikan tubuh. Contohnya tuh atlet seperti itu. Kemudian ada yang kecerdasan linguistik. Jadi dari ngomongnya gitu. Ya ada mungkin ada orang yang pintar dalam mengerjakan, tapi ketika dia diminta untuk presentasi, dia bingung tuh ngomongnya gimana. Itu ada juga kan yang kayak gitu ya. Ada mungkin orang yang cerdas di musik gitu. Jadi makanya kenapa mungkin dulu sempat UN itu kan sempat dihapuskan ya. Ini dulu SMA-nya UN apa masih UN ya? Jen sekolah. Sekarang ada lagi. Dulu kan sempat ada yang protes, masa selama 3 tahun sekolah, kelulusan hanya ditentukan dalam waktu 3 hari aja. Sehari satu mapel, nggak ini ya. Ada yang bilang kayak gitu. Ya, namanya pendapat ya. Jadi, kecerdasan majemuk itu tadi ada banyak kecerdasan. Jadi ada kecerdasan linguistik, logika, kemudian ada musik, dan lain-lain ya. Itu nanti bisa saudara coba cari tahu kalau eh, penasaran kejadian majemuk itu apa saja. Ada 9. Kemudian sampai sini ada pertanyaan dari contoh-contoh kecerdasan yang tadi sudah disampaikan. Dari sini 5 ini aman ya. Nah ini untuk pengertian dari IQ. Kalau UN itu lebih ke ini ya. Atau enggak mungkin nanti KHS, kartu hasil studi, ini lebih ke ini. Jadi yang nilainya mungkin objektif, bisa dilihat dari angka. Kemudian ini emosi ini lebih penilaiannya lebih ke subjektif ya, mengenai mengelola emosi diri serta orang lain. Kadang mungkin kasus-kasusnya ketika kita sedang sibuk mempersiapkan ujian akhir semester, ternyata teman kita ada yang ya naudzubillah min zalik, keluarganya ada yang berpulang. Gimana reaksi kita gitu? Apakah fokus mengerjakan gitu atau ya ikut menemani temannya yang sedang merasa sedih. Kemudian ini SQ ya, spiritual. Saya rasa kalau semua agama tuh juga mengajarkan hal yang baik ya. Oh, di sini agamanya apa aja? Dua ya? Dua aja? Oh, dua aja. Nggak ada kan agama yang menyuruh untuk menyerang manusia lain yang nggak bersalah. Pasti kan kalau kita diminta untuk menyerang itu kan untuk membela diri ya. Nggak ada yang tiba-tiba, oh kamu beda agama terus diserang kan nggak ada. Agama agama manapun saya rasa nggak ada. Ya, kalau mungkin dengar yang teroris-teroris itu ya itu kan propaganda oknum ya. Coba yang Hafiz gitu kan nggak ada ya perintah kayak gitu. Aduh, nggak ada ya.
Beda agama terus diserang kan nggak ada. Adanya kalau kita diserang, kemudian kita membela diri. Tapi kalau di Indonesia, kalau kita diserang membela diri, ternyata musuhnya kalah, kita jadi tersangka ya. Kenapa sih? Ya, kedengeran. Kemudian ini ada EQ. EQ yang belum terlalu umum ya. Jadi yang tadi ya, survival. Jadi kalau ada yang nggak sih yang di sini yang nggak keterima di kampus lain terus pilih sini? Oh, yang pas pemantapan ya. Emang kalau pas pemantapan nggak bisa ini kekeh berpendapat. Enggak saya ini. Asal kita benar, kita punya prinsip, ya kita sebenarnya kan bisa kan bertahan dari pendapat kita. Kalau benar loh, jangan buat-buat loh. Ada yang di sini pernah ikut klub debat? Nggak ada ya? Oh, debat. Debat itu kan biasanya dibuat tim ada yang pro, ada yang kontra. Padahal sebenarnya diri kita sendiri tuh misalkan pro, tapi kita masuk ke kontra nih di tim itu. Ya, kita kan cari tahu apa sih kelemahan-kelemahannya yang bisa kita jadikan dia pendukung kita dalam berargumen. Ya kayak contohnya ya di hukum itu kan ada apa tuh namanya kalau kita sidang itu kan kita butuh pengacara. Padahal jelas-jelas si A ini salah, si B ini benar. Tapi kenapa dua-duanya itu pakai pengacara? Kenapa? Sebenarnya ya, jadi pengacaranya itu membantu untuk memperkuat si posisi A dan si B. Jadi kan di hukum itu kan ada banyak ayat, pasal gitu ya. Mana yang meringankan dari tersangka itu, mana yang bisa uh, memberikan hukuman untuk tersangka itu gitu. Jadi kayak lebih dikedepankan mana yang menguntungkan. Jadi kita tahu nih sebenarnya maling ayam katakan itu tuh salah gitu. Tapi kita bisa mengorek-ngorek apa ya yang kira-kira bisa membantu tersangka itu uh, jatuh hukumannya itu seminimal mungkin. Jadi dia tuh pasti terhukum. Hanya di pasal-pasal atau ayat-ayat itu bisa kita apa jelaskan di sidang itu bahwa nanti hukumannya itu bisa berkurang sehingga minimal. Ya, itu ya contohnya. Nah, ini yang kecerdasan majemuk yang 9 ini. Nah, ini ada, ini contohnya kayak atlet-atlet. Jadi untuk apa tuh namanya, mengendalikan tubuh. Ya ada orang yang kaku kan suruh nari kayak gini tuh, dia kayak robot gitu. Eksistensial, itu merenungkan kecerdasan untuk merenungkan makna hidup. Kalau Kalau interpersonal itu memahami orang lain, kalau intrapersonal memahami diri sendiri.
Kalau apa? Di sini ada yang pernah konseling ke psikolog nggak? Kenapa takut? Jadi kalau di bayangan orang awam, kalau ke psikolog itu pasti udah yang gangguan mental ya. Tapi sebenarnya kita nggak ada apa-apapun kalau kita konseling gitu. Jadi sebenarnya ya setiap orang itu pasti kenapa-napa. Hanya kita tuh mikir, ah ini udah apa solusinya terselesaikan gitu. Yang nanti pasti akan diajak ngobrol tentang gimana hari ini, gimana kemarin, apa yang sedang kamu pikirkan gitu. Di sini yang suka apa namanya, yang suka curhat tuh kalau perempuan jelas ya, kalau laki-laki ada nggak? Jelas. Ada nggak perempuan yang nggak curhat? Sependiam-pendiamnya perempuan dia pasti akan curhat. Karena kan perempuan itu butuh mengeluarkan berapa kata ya? Kalau laki-laki, kalau laki-laki berapa ratus? Kalau laki-laki pernah curhat nggak? Curhat masalah perasaan atau masalah game atau masalah apa? Udah teratasi ya? Sudah terlewati baru curhat ya? Berarti emang laki-laki itu mayoritas gitu ya? Jadi nanti buat yang perempuan-perempuan nanti kalau apa sudah menikah terus ini kok suamiku nggak pernah curhat ya? Mereka mereka akan curhat kalau solusinya udah teratasi. Jadi mereka tuh ada rasa, nih loh aku keren, aku kemarin ada solusi kayak ada masalah kayak gini tapi tenang aja, udah beres kayak gitu. Ya. Nanti buat yang laki-laki kalau nanti udah menikah terus dapat apa punya istri ya, itu kalau perempuan curhat itu sebenarnya bukan minta cari solusi, tapi hanya minta didengarkan. Jadi ya, iya, jadi jawabannya ya, ya. Tapi eh, berikan waktunya ke perempuan gitu loh. Jangan HP-HPan kayak gini. Ya, ya gitu nggak. Ditatap, dilihat. Oh iya, oh kasihan ya kamu ya, kayak gitu. Oh iya, aku ngerti. Itu pasti sedih gitu. Iya emang kayak gitu. Jadi kalau awal-awal nikah mungkin biasanya ya kalau pernah pacaran lama itu nggak menjamin ya nanti di pernikahan seperti apa. Karena yang namanya pacaran tuh pasti masih jaga image. Sedia makannya berantakan, makannya sambil kentut-kentut itu pasti kalau nanti udah nikah itu keluar semua lah. Anak maminya keluar, apanya keluar gitu. Jadi kalau nanti bercerita sama pasangan tuh punya seninya. Ya seni pura-pura dengerin padahal ya males banget ngomong 3 jam nggak kelar-kelar gitu. Ya kalau lanjut ya, kalau yang tadi ke psikolog itu sebenarnya eh, kalau nggak punya masalah pun sebenarnya ke konseling ke psikolog tuh nggak masalah juga. Ya kalau misalkan memang mahal sih, kan ada yang pada pakai asuransi BPJS nggak? Bisa, bisa. Jadi mungkin enggak,
Jadi kita ke vaskes satu dulu, ke dokter umum. Nah, minta ke rujukan ke psikolog. Atau mungkin kalau RS yang nggak ada, ke psikiatri ya. Psikiater ya. Ya kalau psikiater tuh lebih ke obat. Jadi butuh obat penenang kayak gitu. Tapi kalau psikolog tuh ketika masalahnya masih nggak perlu obat. Kalau misalkan ini nggak ada yang pernah curhat itu tanggapan dari curhatnya itu kalau cowok-cowok curhat itu kan ini ya udah solve baru cerita. Berarti kan dia nggak butuh tanggapan orang ya. Dia cuman menunjukkan bahwa ini loh aku kayak gitu. Ya, kalau yang perempuan pernah nggak kalau misalkan curhat ternyata jawaban dari yang mendengarkan curhatan itu nggak sesuai yang diinginkan atau nggak mendukung tapi malah oh kamu tuh yang salah gitu harusnya kamu nggak kayak gini gitu pernah nggak kayak gitu pernah ya nah kalau misalkan teman-teman curhat ke psikolog psikolog itu lebih ke ini memposisikan dirinya itu menjadi si pencurhat jadi kayak aduh aku tuh hari ini uh, datang ke kuliah terlambat gitu. Nanti psikolog itu biasanya responnya, oh, pasti kamu ini ya uh, menyesal atau kecewa atau ini. Jadi dibangun dari sisi si pencurhatnya itu, dirasakan apa sih perasaannya si pencurhat tadi kayak gimana. Jadi lebih ke ngepro dari si pencurhatnya tadi. Kadang kan kalau kita curhat sama orang lain kan langsung dikontra ya. Ya kamu sih tidur aja jam 12 malam, pantas telat kayak gitu. Kalau pencurhat ya kamu pasti ini ya sedih ya, menyesal ya karena tadi malam tidurnya larut malam, jadi pagi terlambat ya. Iya, ginilah. Kenapa kamu kok tidurnya malam? Karena tugasnya banyak numpuk. Oh iya, berarti mungkin tugasnya dikerjakan jauh-jauh hari dicicil gitu. Jadi lebih merespon dari apa yang kita keluhkan. Itu kalau ke psikolog kayak gitu. Coba aja, coba pakai BPJS kalau mau ini. Kalau ke psikolog tuh jadi kayak membuka mata kita bahwa sebenarnya itu ada orang netral yang bisa mendengarkan curhatan kita gitu. Gimana? Nah, jadi kalau konsultan sama psikolog itu dia nggak boleh punya hubungan di luar konseling tadi. Jadi nggak boleh saling kenal, terus di luar itu kalau bisa tuh saling nggak kenal kayak gitu. Jadi nggak boleh ada hubungan saudara, hubungan pertemanan gitu. Nah, nanti psikolognya itu pasti akan, kan dia udah dikeluhin banyak orang ya, dia nanti perlu merilis emosinya ke sesuatu gitu. Enggak obat lah, kasihan. Mesti tiap hari minum obat. Jadi ada teknik-teknik psikolog ya, ada 5, kalau nggak salah 5 panca indera untuk merilis emosi. Jadi uh, panca indera itu kan ada 5 ya. Jadi kita coba misalkan kita melihat itu 5 hal. Misalnya saat ini saya sedang marah nih, kok saya dari tadi jelasin kok nggak ada yang dengerin gitu. Pingin marah, cara merilisnya gimana? 5 panca indera itu kita mainkan. Jadi 5 ya, kan ada mata. Kita melihat 5 hal. Jadi saya melihat, oh itu ada pintu, oh itu ada perempuan, ada pohon, ada jendela, ada AC, udah ada 5 ya. Kemudian turun lagi nih jadi 4. 4 kira-kira apa tuh yang mudah dari habis mata, terus kita pilih satu panca indera yang bisa mencari 4. Kalau hidung kan kadang baunya di sini kan itu aja.
Misalkan meraba. Perabaan itu kan panca indera ya. Kita coba rasakan meja ini kayak gimana. Dirasain beneran, jangan cuma megang kayak gini. Dirasain, biar masuk ke tubuh kita. Terus diginiin, oh ini lembut ya, 4. Oh ini ada teksturnya ya, 3 ya. Kemudian kita coba pegang keyboard, oh 4. Terus ini turun lagi nih ketiga, panca indera yang ketiga, terus kita coba cari 3. Mendengar misalkan, bener-bener nih didengerin. Oh ini ada di ruangan lain yang ngomong. Oh ini ada suara AC. Oh ini ada suara kursi berdecit gitu. 3. Kemudian 2, misalkan apa? 2 itu misalkan lidah. Indera kita lidah ya. Oh tadi sarapan apa nih kerasa Masian. Oh tadi minum apa kerasa ada 2. 1, tinggal 1 ya hidung. Coba kita nyium bau apa di sini dalam ini ya. Udah itu salah satu teknik untuk merilis emosi. Ya, jadi mengaitkan. Ya, kadang kan kalau kita ke psikolog yang benar-benar psikolog itu nggak nyambung ya sama spiritual kita gitu. Ya, itu juga perlu hati-hati juga gitu. Jadi sesat ya. Jadi nggak percaya Tuhan gitu kan. Ada itu sebenarnya. Kan kalau kalau orang zaman dulu ya kita apa misalkan emosi terus, ah kamu ketempelan setan nih kayak gitu. Kalau orang zaman dulu kan bilangnya gitu. Kalau kita ke psikolog bilangnya, oh kita cari tahu, oh waktu kecil kamu sering dimarahin, jadi besarnya kamu jadi pemarah gitu. Ya kalau yang psikolog yang tadi Islam gitu, dikaitkan, oh dulu kamu kayak gini ya, kamu maafin ya yang dulu, coba kamu ingat-ingat kebaikan dari misalkan yang marahin orang tua waktu kecil, kamu ingat-ingat selain kamu mencoba mencari tahu kenapa kamu saat ini pemarah, oh ternyata yang memberikan pengalaman malah tuh orang tua. Ya kita coba pahami orang tua tuh mungkin zaman dulu itu apa tuh namanya belum ada ilmu parenting kayak gitu. Jadi hanya meneruskan ilmu-ilmu dari nenek moyang yang dulu gitu. Mungkin bisa disambung-sambungkan sama ayat gitu. Itu juga bisa buat agama lain ya kan ada. Kalau dia di Katolik bilangnya apa ya? Kalau Islam kan ayat, kalau di Katolik ayat juga ya. Ini tadi intrapersonal itu kan memahami diri sendiri ya. Linguistik tadi tentang kata-kata ya, menulis, berbicara. Ya ada orang yang pinter tapi ketika diminta mengarang nggak bisa. Pinter dalam artian tadi IQ ya, misalkan nilai akademiknya bagus, tapi ketika diminta untuk mengarang, ya palingnya hanya bisa 2 kalimat, nggak bisa 1 paragraf. Kemudian logika matematika ya, yang diajarkan sama Bu Iva, itu gimana? Bisa diikuti ya? True false. Kemudian ada musik ya, kecerdasan musikal. Jadi ada orang yang pakai not-not gitu, wah bingung. Ada orang yang udah langsung lancar, meskipun nggak ada angka angka ininya ya 1 2 3 4 5 6 7 gitu, udah langsung tahu itu notnya apa aja. Kemudian naturalis, jadi itu kecerdasan yang peka terhadap alam. Spasial itu berpikir visual, desain, arsitektur, ya Pak Bintang ya, desain thinking ya. Udah sampai materi apa Pak Bintang tuh DPTI, DTPI, desain thinking, inovasi. Udah mencoba untuk mendesain? Belum. Udah bikin sendiri-sendiri? Oh, udah. Oh iya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Spasial itu tadi yang berpikir visual, desain, arsitektur. Ada nggak yang mungkin satu orang itu punya 9 bulan yang ada? Ya oke, tapi prosentasenya nggak bisa 100%, nggak bisa terus. Berarti kalau tadi ini tuh sebenarnya bisa dilatih kan, Bu? Bisa dilatih, bisa. Di umur segini, nanti 3 tahun kemudian tes lagi, bisa ada kemungkinan naik turun atau Oh, awalnya dilatih? bisa kemungkinan naik turun. Ya, kecerdasan dilatih. Emosi itu kan juga dilatih. Bahkan dari lahir pun tiap-tiap bayi itu kan udah memiliki apa ya, mungkin watak gitu. Itu kan sebenarnya juga dari ketika dikandungan ya. Misalkan ibunya stres atau ibunya ketika hamil tuh happy terus gitu. Itu kan mempengaruhi pembentukan dari si janin tadi. Pengaruh. Stres-stres keluarnya biasanya mungkin bisa penakut, nangisan, cemas gitu. Tapi bisa dirubah nggak kalau pas masa berkembangnya sampai dewasa? Bisa. Ya, kalau jadi tuh kan itu udah jatuhnya kan jadi bawaan ya. Nah, nanti prosesnya itu tidak bisa sama dengan anak yang waktu di kandungan itu ibunya happy terus. Jadi tetap bisa ada perubahan yang membaik, cuman kan nanti goalnya beda gitu. Kalau nanti misalkan ya, eh, insya Allah ya nanti setelah menikah kan punya anak, itu eh, jadi kalau bayi itu lahir misalkan 3 kilo ya, dia itu masuk di kurva, jadi ada klasifikasi kurva. Jadi ada 0, plus 1, plus 2, minus 1, minus 2, minus 3, plus 3 gitu. Kalau dia lahirnya di katakan 3 kilo, itu masuk plus 1, ya nanti dia berkembangnya itu mengikuti kurva plus 1. Apa ya, sebagai patokan. Jadi kalau lahirnya 3 kilo, terus pingin pas besarnya itu yang gembul kayak gitu, itu memungkinkan, tapi apa tuh namanya, butuh ekstra ekstra untuk mencapai itu gitu, karena dia lahirnya plus 1, apa, minus 1, jadi dia yang mengikuti perkembangannya minus 1. Kalau mau dia mengikuti perkembangannya berat badannya plus 1 ya bisa, tapi butuh ekstra ini tuh. Mulai dari startnya mana dulu. Ya, ini ya penjelasan mengenai 9 kecerdasan majemuk. Ini dibaca sekilas-sekilas saja. Yang penting tadi poinnya udah dapet ya. Ya, ini sampai jam berapa ya? 10 pas. 50.
Dua. Oke. Ini kemudian di linguistik. Lanjut ya. Ini yang terakhir. Ini ya, review materi sebelumnya ya. Jadi kecerdasan mesin atau kecerdasan buatan atau artificial. Ini ya poinnya. Teknologi yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Sehingga outputnya itu dia bisa mengenali pola, belajar dari pengalaman, dan memberikan keputusan berdasarkan pengetahuan yang diberikan. Kalau AI itu statusnya masih seolah-olah seperti bisa berpikir. Seolah-olah Sudah masuk ke fase dia berpikir. uh, dia bisa berpikir dalam artian mengambil keputusan. Tapi jadi juga seperti berpikir. Ya, bisa dikatakan berpikir dalam mengambil keputusan. Putusannya uh, yang diambil dari pengetahuan yang diberikan. Nah, ini berdasarkan judul tadi ya, perbedaan dari kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan. Kan sekarang ada AI yang bisa nulis puisi, nulis lagu ya. Tahu kan ya? Ya. Ini pedomannya adalah kalimat yang indah. Sedangkan kalau manusia kan
Biasanya dari eh, pengalaman ya, terus dijadikan puisi. Ada penyanyi-penyanyi itu yang bikin lirik kan sesuai pengalaman. Pernah ada ya yang pasangannya itu semuanya penyanyi itu saling sindir-sindiran lewat lirik lagu. Ya, kadang kita cuman merasa nadanya enak gitu, tapi coba kita lihat liriknya, wih ini ternyata. Hmm? Kenapa? Ya, silakan dicermati. Ya kan ada yang sempat viral jadi lagu di konten-konten, ternyata kan kalau kita lihat liriknya ternyata nggak senonoh gitu kan ya. Nadanya bagus, tapi ternyata liriknya kayak gitu. Liriknya nggak jelas, tapi ternyata kita cari tahu filosofinya, oh ternyata itu gitu. Nah, ini tadi yang tadi kita bahas itu adalah kecerdasan manusia ya. Kemudian AI ini kecerdasannya ini intelektual. Yang ini ya, iya. Ya sebenarnya kalau kita mau masukkan ini kan tentang agama kan juga bisa, tentang emosi juga bisa. Tapi ya bentuknya adalah sebuah inputan dari yang keempat ini dibikin seperti ini ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya. Hmm. Hmm. Nah itu dia bisa gabungin kecerdasan intelektual sama kecerdasan emosional. Hmm. Tapi itu kenapa ilmuwan banyak yang menentang. Pada ini apa namanya banyak bikin petisi buat penolakan. Hmm. Ya. Karena emosional itu yang tadi saya sampaikan kan dia subjektif ya. Ya, jadi khawatirnya itu menurut kita nggak kayak gitu, tapi si AI aslinya itu tadi menganggap itu hal yang benar gitu. Ya kayak emosional itu kan kadang berkembang itu kan melalui budaya dan apa tuh namanya eh, kebiasaan ya. Jadi kadang kan emosional kita di sini sama di negara lain kan beda. Kayak misalkan ada yang apa di rumahnya itu kok sepi ya, terus kok kayak sering denger apa tuh namanya suara marah-marah gitu. Kalau sebagai orang Indonesia kan kadang gimana mungkin ngetuk gitu. Nah, tapi kalau di luar negeri kan nah itu melanggar privasi gitu. Ya, ya itu kan beda-beda ya subjektif. Makanya kenapa ya ada yang menentang, ada yang mengiyakan. Nanti kalau merujuk ke pertanyaan kemarin apakah AI itu dapat menggantikan manusia berarti manusia juga tetap juga ya. Ya, nanti nanti saya kasih. Kemarin kan ada itu yang di AX nanti itu Apa? yang di AX saja. Itu pertanyaan. Kan saya minta untuk dipikir ketika mau menjelang tidur ya. Apakah sudah dipikirkan? Langsung udah tidur. Ada yang menjadi mimpi. Ya, ini ya. Nih.
Ini coba ini kita ini cukup nggak ya waktunya? Jadi kita bikin 4 kelompok. Jadi nanti kayak semacam debat gitu ya. Ada pro, ada kontra. Ini mau pilih sendiri apa mix? Oh, oh. Oke. Ada yang empat, ada yang 5 ya. Iya. Oke. Dari mana nih? Dari Yasmin apa dari Gandhi? Dari Yasmin atau dari Najwa aja ya? Oke. Dari Najwa. Ya? Siapa tuh? Oh.